Terima kasih Bapa yang baik, Bapa kami di dalam surga. Bersyukur atas kasih-Mu, rahmat-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hingga pada kesempatan yang baik dan indah saat siang hari ini, kami boleh ada di hadapan Tuhan, menaikkan pujian syukur kami lewat ibadah ini. Saatnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong, merapi setiap kami. Biarlah firman-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami boleh memberkati kami. Dengan bersyukur kami terima berkat firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat siang dan salam sejahtera tentunya untuk kita semua. Berbahagia sekali saya boleh ada di hadapan saudara. Bapak Ibu, saudaraku, firman Tuhan pada kesempatan siang ini terambil dalam surat 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 8 dan ayatnya 9. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, mulai ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Saya akan baca untuk saudara semua. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Boleh bilang amin? Amin. Haleluya. Saudara, di sana saya katakan begini, boleh bilang amin? Boleh. Ada haleluya, ada. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini saya fokus kepada untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Itu udah betul ya? Oh kaca ya, kacamata. Puji Tuhan. Saudara, kita dipanggil, kita menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Tujuannya untuk memperoleh berkat. Doa amin. Mau diberkati? Amin. Kita dipanggil memang untuk diberkati. Boleh nggak kita diberkati Tuhan? Boleh dong. Ya, boleh dong. Mau nggak diberkati? Ya mau. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi untuk memperoleh berkat ini tidak serta-merta, Pak Bu. Tidak serta-merta. Tidak setelah kita menjadi orang Kristen, lantas memperoleh berkat begitu saja. Tidak begitu. Artinya, harapan, keinginan harus selaras dengan perbuatan. Ya. Harapan dan keinginan harus selaras dengan perbuatan. Seseorang ingin jadi juara dalam suatu turnamen, kalau dia seorang atlet, dia harus banyak latihan. Itu konsekuensi. Itulah perbuatan dia. Yang selaras dengan harapan, ingin jadi juara tapi nggak pernah latihan. Ingin jadi pandai tapi nggak pernah belajar. Ya. Ingin sehat tapi nggak pernah jaga kesehatan. Nah, saudara, berkat itu diterima karena sebuah komitmen yang dilakukan oleh seseorang yang akan menerima berkat itu. Itu kuncinya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin membahas tentang berkat ini dulu. Kenapa penting? Kita harus yakin bahwa kita ini diberkati Tuhan. Banyak orang takut bicara tentang berkat
Atau banyak orang hanya bicara tentang berkat saja, dia lupa dengan yang lain. Tapi apakah berkat itu salah? Tidak. Alkitab yang mengatakannya sendiri bahwa kita dipanggil untuk diberkati. Titik. Tapi ada sebabnya, Pak Bu. Bisa sebab, gitu ya. Kalau kita lihat ayat itu ada kata sebab. Nah, kita lihat dulu berkatnya dulu. Ada beberapa hal terkait dengan berkat. Pertama, di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu, Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami pakai, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berkat pertama, saudara, adalah berkat yang sifatnya materi. Boleh nggak kita diberkati secara materi? Boleh dong. Kenapa saudara bekerja? Supaya dapat apa? Upah. Ya. Nah, upah itu untuk diapakan? Sebagian untuk ditabung, sebagian untuk keperluan, kebutuhan, kan? Itu berkat materi. Saudara, berkat materi itu dibuat Tuhan lebih dari sekedar apa yang kita lakukan. Itulah berkat. Kalau kita bekerja, misalkan seperti sekarang, kita bekerja mendapatkan upah, itu namanya rezeki, hasil dari jerih lelah. Tapi ada berkat yang Tuhan beri kepada kita. Nah, apa perbuatan yang selaras dengan harapan dan keinginan itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan akan menambahkan berkat materi itu. Kita tidak hanya bersandar kepada kekuatan kita sendiri, kita tidak hanya bersandar kepada apa yang selayaknya kita peroleh dari hasil kerja itu, tetapi ada hal-hal di luar dugaan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan. Amin. Bagaimana caranya ya? Sesuai dong dengan perbuatan kita. Apa itu? Cari dahulu kerajaan Allah. Ingin diberkati secara materi, tapi ibadah alasan-alasan, gitu ya. Lebih banyak jauh dengan Tuhan daripada mencari kebenaran dan kerajaannya. Lebih banyak mencari kesenangan pribadi, campur sampai pagi, ketimbang mengurusi hubungan dia dengan Tuhan. Lebih banyak mencari kesalahan sahabat dia, rekan dia, ketimbang membangun hubungan yang intim lagi dengan Tuhan. Kedua, 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua. Ini doa dari penulis ini, katakan begini: saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Berkat yang kedua adalah berkat kesehatan jasmania dan batinia. Penting sekali ini, saudara, ya, bahwa sehat jasmani, sehat batin itu tidak sekedar karena kita bisa jaga kesehatan, tetapi ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, Alkitab berkata, ketika engkau suka dengan ibadah, engkau dekat dengan Tuhan lewat ibadahmu, maka Tuhan akan memberkati air, minumanmu, roti jadi makananmu, sehat jasmani Tuhan akan karuniai. Jadi berkat jasmani, berkat batin ini dapat diperoleh lewat doa kita kepada Tuhan. Lagi-lagi, perbuatan yang selaras dengan harapan. Kita menginginkan sehat jasmani, kita menginginkan sehat batin,
tapi kita jauh dengan Tuhan. Kita tidak mau bergumul, kita tidak mau lebih mencintai, mengasihi Tuhan. Kita melakukan apa saja, saudara, kalau kita hanya sehat jasmani saja, itu tidak cukup. Batin kita juga harus sehat. Artinya, kenapa sangat penting sehat batin ini, saudara? Kita tidak saja mau kuat secara fisik, tapi kita juga mau kuat secara hati. Kita seringkali bertemu dengan persoalan juga. Belum lagi ada sahabat, ada rekan kita yang perlu ngomongnya rodok sengak ya, rodok ya, nggak sengak tapi rodok. Belum yang ketemu sama pimpinan yang rodok yang sengak. Ya, kadang sehat jasmani tapi kalau batin ini ya, sehat fisik tapi kalau batin ini, bagaimana kita dapat bekerja dengan baik? Bagaimana kita akan memperoleh hasil yang baik? Dan bagaimana kita akan menerima upah yang baik? Itu sebabnya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali tidak hanya sekedar sehat jasmani, sehat fisik, tapi sehat batin itu juga penting. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada, sehat batin ini, saudara, ini menjadi poin penting dalam setiap aspek hidup kita. Kenapa orang lantas begitu ada hari libur, dia manfaatkan hari libur itu? Dia, bukan keluyuran ya, apa namanya itu? Jalan-jalan. Bedanya keluyuran sama kayak orang nggak sehat batin yang keluyuran tanpa pakaian, bukan itu. Jadi dia refreshing, dia mancing iwa, bukan mancing persoalan ya, mancing iwa, mancing ikannya orang, tampaknya orang, terbit di sawah, tuang tanah, supaya dia memperoleh kesehatan secara batin, dia dapat manfaat secara batin. Ini penting. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Kalau kita lihat di dalam ayat ini ada satu upaya yang dilakukan lewat doa. Artinya dia membangun hubungan dengan Tuhan lagi-lagi. Hubungan batin ini dapat diperoleh ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Sehat batin. Dan kedua, yang ketiga, dalam Yesaya 32 ayat 1 dan ayat yang ke-7. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di sanalah, disitulah tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran, saudara, maka akan ada kemenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yang ketiga ini berkat damai sejahtera, berkat shalom. Penting mana menurut saudara? Kalau pilihannya ada dua ini, kaya raya, tapi nggak sehat batin. Ya, Pak, dia pakai pakaian, dia udah nggak tahu dia lagi pakai pakaian atau enggak. Pilih yang mana? Yang kaya raya tapi sehat, tapi nggak sehat batin, atau sakit-sakitan, ya, tangannya nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa bergerak, mata nggak bisa melihat, tapi kaya raya, atau sebaliknya, nggak punya apa-apa, tapi sehat, gagah, ya, gempal begitu ya, terus ototnya, mekar kemana-mana, sampai di jidat ada otot.
Pilih yang mana? Hah? Mau milih ya? Nah, kalau kalian cuma ini sehat tapi kaya raya. jadi ternyata dua hal yang pertama sehat berkat material, berkat sehat fisik batin itu penting, tetapi bukanlah segala-galanya. Untuk apa kaya raya, untuk apa sehat, tapi nggak pernah damai sejahtera. Tukaran aja. Terus nggak cocok baju ini tukaran, cocok baju tukar. Apa itu? Tadi saya saking mensamakan warna dengan Ibu Pendeta, tukar baju dapatnya ini, nggak disetrika. Tapi dipakai aja lah. Yang penting ada damai di hati. Ya, ada sejahtera di hati. Nggak masalah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang berkat yang paling penting dari segala berkat, yaitu damai sejahtera. Dari mana itu diperoleh? Di mana ada kebenaran, di sana tumbuh damai sejahtera. Ketika kita ingin selaraskan antara kerinduan, antara harapan kita untuk memiliki damai sejahtera, maka kita harus hidup di dalam kebenaran. Miliki kebenaran. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, menjadi berkat. Sesuatu yang ditambahkan itu menjadi berkat. Itulah berkat. Kita kalau hidup berdasarkan rezeki saja, itu tidak usah jadi orang Kristen cukup. Kalau hanya berdasarkan rezeki saja, tidak usah jadi orang Kristen cukup. Tapi kita dipanggil, kita dijadikan anak Tuhan, kita dijadikan murid Tuhan, supaya kita memperoleh berkat yang ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Saudara, kita bisa hidup damai dengan setiap orang, oke? Mungkin bisa kita paksakan ya. Kita ada ngapa-ngapain, kita boleh hidup damai dengan setiap orang tanpa ada campur tangan Tuhan, tanpa ada kebenaran. Mungkin kita paksakan bisa, tapi itu seperti bom waktu. Bom waktu bahasa aslinya empet. Kalau empet, saatnya tiba dia meledak. Kamu ya, tak tahan. Semua sudah dia luapkan. Pada akhirnya dia bisa luapkan emosinya itu yang diempet tadi. Tapi kalau ada kebenaran, saudara, dari mana itu bisa jadi? Bagaimana damai sejahtera itu bisa tumbuh? Lagi-lagi kebenaran. Kalau kita memiliki damai, kita memiliki damai di batin kita, di hati kita, dalam hidup kita, maka kita akan mampu berdamai dengan Tuhan. Kita akan mampu berdamai dengan sesama. Lah, kalau kita membenci diri kita sendiri. Ciri-ciri orang yang suka dirinya itu begini, Pak. Sebentar ngaca. Sebentar ngaca. Sebentar ngaca. Dia menolak dirinya. Iya. Maaf ya, yang paling banyak ngaca laki-laki atau perempuan? Coba tanya sama laki-laki. Bisa laki-laki loh. Ya. Dibanding-banding ke itu loh maksudnya ngaca. Dibanding-banding ke, disaing-saing ke, itu loh maksudnya ngaca. Apa-apa aja ukur dari keberhasilan orang, apa-apa aja ukur dari orang lain. Jangan. Kita anak Tuhan, kita mengukur diri kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang tidak suka dengan dirinya selalu merasa kalah dengan orang lain. Dia kok bisa ya? Langsung mandek.
dia kok lebih baik dari saya ya, dia kok lebih dari saya ya, dia kok lebih pintar, segala-galanya dihubungkan, dikait-kaitkan dengan itu. Padahal kalau dia bisa mengukur, aku ini jadi anak Tuhan, aku ini diberkati Tuhan, untuk aku dijadikan orang Kristen untuk diberkati Tuhan, maka aku harus berupaya supaya berkat Tuhan itu aku terima. Maka aku akan memberdayakan segala sesuatu yang talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Ada banyak cerita di Alkitab, ada banyak kesaksian, tapi saya tidak dapat membagi waktu untuk menceritakan semua hal itu. Saudara, yang terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana kita menyadari bahwa ternyata Tuhan, aku ini dipanggil jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan untuk aku memperoleh berkat. Nah, apa yang harus aku lakukan? Jelas sekali, Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, untuk maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau aku lakukan itu, berkat apa aja yang aku peroleh? Pertama, aku memperoleh berkat materi. Boleh dong, aku menjadi kaya, menjadi banyak uang, silakan. Tapi bukan itu yang aku cari, bukan itu yang hal utama. Tapi itu akan diberikan kepada kita oleh Tuhan kalau kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan risih ngomong tentang berkat. Jangan alergi bicara tentang berkat dari Tuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil. Yang kedua, berkat yang macam apa? Berkat kesehatan jasmani, kesehatan fisik dan batin. Hatiku menjadi riang dan gembira. Kalau aku riang dan gembira, bagaimana penyakit bisa datang? Sementara hidupku penuh dengan vaksin, penuh dengan daya tahan, penuh dengan imun, penyakit sulit untuk mendekati. Paling nginceng. Ya, paling nginceng tok. Begitu cedek, melayu deh. Apa? Kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan yang menjadi benteng dan perisai dalam hidup kita. Amin. Kemudian, kalau aku melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan yang sesuai dengan yang maunya Tuhan, apa yang akan saya peroleh? Saya akan mengalami damai sejahtera. Saya akan, sekalipun proses hidup ini begitu berat, ya, sekalipun dalam saya bekerja saya harus membanting tulang, bahkan tulang saya tak banting-banting, tapi saya selalu damai sejahtera. Seringkali jualan tidak bisa ngangkat, tapi tetap ada damai di dalam hati, di dalam batin. Ya, daripada jualan lancar, kerjaan lancar, berantem tuh, ya, berantem dengan diri sendiri, apalagi berantem dengan orang lain, berantem dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua dan lain sebagainya. Untuk apa? Tapi kalau kita menyadari bahwa kita ini anak Tuhan yang dipanggil supaya kita diberkati Tuhan, mari carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang suka mencari kebenaran Tuhan. Amin. Buktinya hari ini kita ada di ruangan ini. Untuk apa? Untuk menanti Tuhan lewat ibadah. Ibadah itu adalah satu hal yang kita lakukan, di dalamnya ada ucapan syukur, ada puji-pujian, ada penyembahan, ada menyerahkan diri kepada Tuhan dengan membiarkan telinga kita mendengar firman yang daripada Tuhan. Itulah ibadah. Mengapa ibadah ini sangat penting? Karena ibadah tidak hanya untuk hari ini, ibadah juga mengandung janji untuk hidup yang akan datang. Kalau kita hidup hari ini, semua tujuannya untuk hidup yang akan datang, yaitu surga yang kekal, di mana kelak kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Saya mengajak kita tundukkan kepala dan akan berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik Engkau dalam hidup kami. Di hari-hari ini Tuhan, ada banyak kesulitan yang harus dialami, namun kami tahu, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau tidak pernah sekali-kali melupakan kami.
Engkau menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk kami umat-umat Tuhan, untuk kami anak-anak-Mu, untuk kami orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Engkau merancang hal-hal yang ajaib, bahkan Engkau menyediakan segala yang terbaik dalam hidup kami. Sebab untuk itulah kami dipanggil, untuk kami semua diberkati oleh Tuhan. Namun di atas semua itu Tuhan, berikanlah kemampuan dalam hidup kami untuk selalu mencari akan Engkau, untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk selalu membuka hati, membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami berkat-berkat itu, berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan di dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan mengerjakan segala sesuatu adalah untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau terus berkati akan anggota persekutuan yang ada di tempat ini, pengurus, bahkan Engkau berkati perusahaan ini, berkati owner, memberkati semua karyawan yang ada, dan Engkau memberkati kami semua yang ada dalam ruangan ini. Terima kasih, dengan bersyukur kami sudah berdoa sekali doa ini di nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada Yesus.